Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Aulia Rahma dengan NIM 14215225, kelas DKM 1, Konsentrasi Sistem Informasi Kesehatan Prodi Kesehatan Masyarakat, Stika Surya Global Yogyakarta. Saya di sini akan menyampaikan salah satu kisah Nabi Sirah Nabawiyah dari Perang Khandaq. Perang Khandaq atau Perang Ahzab terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Dalam perang ini, kaum muslimin menghadapi pasukan Ahzab atau sekutu dari golongan Yahudi Bani Nadir dan kaum musyrik Quraisy karena mereka tidak terima telah diusir oleh Rasulullah SAW dari Madinah ke tanah Khaybar. Mereka berangkat ke Mekah, lalu berkumpul dengan para pembesar Quraisy, kemudian membujuk kaum Quraisy untuk memerangi Nabi SAW, dan mereka menjanjikan kepada kaum Quraisy akan membantu dan menolong kaum Quraisy untuk melancarkan tujuan. Maka orang-orang Quraisy menyetujui usul mereka itu. Kemudian segolongan orang-orang Yahudi itu berangkat menemui kabilah Ghatafan dan menyuruh mereka untuk bergabung. Akhirnya kabilah Ghatafan memenuhi seruan mereka. Maka orang-orang Quraisy berangkat dengan pasukan yang terdiri atas orang-orang Habsyah dan para pengikutnya. Panglima mereka adalah Abu Sufyan alias Sakhar ibn Harb. Sedangkan yang menjadi panglima orang-orang Ghatafan adalah Uyainah ibn Hisn ibn Badr. Jumlah keseluruhan pasukan golongan yang bersekutu hampir mencapai 10.000 personil. Ketika Rasulullah SAW mendengar perjalanan mereka menuju ke Madinah, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum muslim untuk menggali parit di sekitar kota Madinah yang berada di sebelah timurnya. Demikian itu dilakukan berdasarkan saran dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kaum muslim bekerja keras menggali parit itu dengan menggerakkan seluruh kemampuan dan kekuatan mereka. Rasulullah SAW sendiri ikut menggali dan memindahkan tanah. Di dalam peristiwa penggalian tanah tersebut terjadi mukjizat-mukjizat yang jelas dan dalil-dalil yang terang. Kaum musyrik tiba dan mereka turun bermarkas di sebelah timur kota Madinah dekat Bukit Uhud. Sebagian dari mereka bermarkas di dataran tinggi Madinah. Rasulullah SAW keluar bersama pasukan kaum muslim yang jumlah mereka kurang lebih 3.000 personil. Parit yang tidak ada airnya itu menghalangi antara pasukan kaum muslim dan pasukan kaum musyrik yang bersekutu dan para pembantunya. Pinggiran parit yang berada di pihak kaum muslim dipenuhi oleh pasukan berkuda dan pasukan jalan kaki kaum muslim, sehingga menghalangi penyerbuan pasukan kaum musyrik. Nabi Muhammad SAW meletakkan kaum wanita dan anak-anak di puncak kota Madinah. Bani Quraizah adalah segolongan orang-orang Yahudi. Mereka memiliki benteng sendiri yang terletak di sebelah timur kota Madinah. Mereka terlibat perjanjian perdamaian dengan Nabi SAW dan berada di dalam jaminan keamanan Nabi SAW. Jumlah mereka kurang lebih 800 orang personil. Akan tetapi, datang menemui mereka Huyai ibn Akhtab an-Nadri yang terus-menerus membujuk mereka agar melanggar perjanjian mereka dengan Nabi SAW. Dan pada akhirnya mereka setuju untuk merusak perjanjian tersebut. Lalu mereka bergabung dengan sekutu untuk memberantas Rasulullah SAW. Golongan yang bersekutu itu mengepung Nabi SAW dan para sahabatnya selama kurang lebih 1 bulan. Hanya mereka masih belum dapat menembus benteng parit kaum muslim, dan di antara kedua belah pihak belum terjadi kontak senjata. Terkecuali Amr ibnu Abdul Wad al-Amiri. Dia adalah seorang pendekar penunggang kuda yang terkenal sejak zaman jahiliyah. Dia bersama sejumlah pasukan berkuda meloncati parit itu hingga sampai di bagian posisi kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW menyerukan kepada pasukan berkuda kaum muslim untuk menghadapinya. Tetapi dilaporkan kepada Nabi SAW bahwa tiada seorang pun dari pasukan kaum muslim yang berani menandinginya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu untuk menghadapinya. Lalu Ali bin Abi Thalib keluar menandinginya. Keduanya terlibat dalam pertempuran selama sesaat, dan pada akhirnya sahabat Ali berhasil membunuhnya. Peristiwa ini merupakan pertanda akan datangnya pertolongan dari Allah dan kemenangan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan kepada pasukan bersekutu angin yang kencang, kuat, lagi dingin, sehingga tiada suatu kemah pun dan tiada sesuatu pun dari peralatan mereka yang tersisa. Mereka tidak dapat menyalakan api dan tiada tempat lagi bagi mereka, sehingga pada akhirnya mereka pulang dalam keadaan kecewa dan merugi.